Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Apa kabar saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pangkat, dikasih derajat, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu syukur-syukurillah bahwa kita dikasih pernapasan sampai hari ini. Kita sebagai manusia biasa, kita membutuhkan teman dan jamaah dan persaudaraan. Indonesia sangat luar biasa. Indonesia maju. Indonesia kaya. Kaya budaya, kaya bahasa, kaya seni, dan kaya segala kaya. Indonesia kaya. Untuk saudara-saudaraku, malam hari ini saya coba pingin manusia seribu aneh pendekar wong gendeng, selalu cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Misalkan andai kata seumpama itu, anggap saja itu cerminan kita. Malam hari ini saya sebenarnya mohon maaf sebesarnya karena lab kita di dekat stasiun kereta api dan di Jalan Pantura. Kalau ada kereta api lewat, mohon maaf sebesar-besarnya untuk saudara-saudaraku semuanya setanah air bangsa Indonesia. Malam hari ini kita minum kopi biar kita dikasih kekuatan dan dikasih keimanan dan dikasih pikiran sehat. Ayo kereta lewat, kereta api lewat, minum kopi. Kalau minum kopi seperti ini kawan-kawan, jam malam seperti ini, bukannya kita nggak bisa tidur. Kalau orang banyak bilang nggak bisa tidur minum kopi itu salah. Mungkin banyak pikiran utang, ya. Orang nggak bisa tidur itu kebanyakan kayak gitu. Mikir utang, mikir bayar nanti ya, kalau Anda ngontrak, mikir membayar kontrakan, dan gitu. Jadi itu semua itu dari diri kita sendiri. Kita perbuat baik, diri kita sendiri lagi. Kalau kita berbuat baik pada hamba Allah ataupun manusia, ataupun yang dimuliakan oleh Allah semuanya, kita akan dimudahkan rezeki kita. Kita berbuat jahat akan menanam diri kita sendiri. Kita berbuat amal, kita akan diamali. Suatu saat diamali cerita orang yang baik, ataupun dikasih sejarah, ataupun Anda akan diceritakan. Apa yang Anda inginkan itu semua dikabulkan Allah. Seperti seorang Semar. Semar itu mengasih nasihat seorang raja. Itu tidak sembarangan juga. Sampai Semar itu pelunjuk jarinya seperti ini, bukan ke atas tapi ke bawah. Kenapa? Sok panggonamu kilo ning bumi kene, ya. Ora ana menungso ora nginciki bumi. Menungso tetep nginciki bumi, nyawang langit, sawangan opo sing mbok sawang. Semua itu tergantung diri kita bisa mengaji atau tidak, dan bisa mengartikan atau tidak, itu asasi Anda. Kalau Semar, para Semar di tanah Jawa ini memang sangat luar biasa. Diakui oleh raja-raja
Jawa, termasuk seorang Prabu Sriwangi juga menyayangi Semar, karena Semar sejarahnya sangat luar biasa. Sampai legendanya Sunan Kalijaga itu jejaknya para Semar diikutin para Prabu di Prabu sejagat tanah Jawa tadi, juga diikutin para raja-raja. Semar itu sangat nyata, dan Semar itu punya perilaku dan tata krama yang sangat luar biasa. Kalau Anda menyukai Semar, berarti Anda menyukai orang ataupun hamba-hamba Allah. Semar itu sifatnya ya Rahman ya Rahim, ada belas kasihnya pada hamba Allah. Semar tidak memikirkan duniawi, dan Semar selalu lemah mana. Setiap ada kesusahan, Semar itu selalu datang. Karena Semar itu disegani oleh para raja di tanah Jawa ini, dan Semar itu ditakuti. Sebenarnya Semar tidak punya apa-apa, cuma Semar hanya ketulus hati dan kejujuran. Semar mempunyai kejujuran yang sangat luar biasa. Makanya para para raja menyukai Semar. Karena apa? Sifatnya Rahman dan Rahim, sifat asih. Semar itu sifatnya sifat asih, bukan sifat serakah. Semar itu sangat luar biasa. Kenapa saya menyukai Semar? Raja seperti itu. Karena Semar sifatnya tidak membohong, tidak orang bohong Semar itu. Karena Semar sifatnya tulus, dihina pun, diludahi, diejek pun, Semar selalu siap menampung hati yang tenang. Para Semar itu tidak sembarangan orang yang bisa mengerti dan mengaji ilmunya Semar yang asli. Kalau bicara Semar itu tidak gampang. Ilmunya Semar punya keikhlasan dan punya perilaku tata krama sopan santun. Semar bangun kayangan, Semar toto negoro, Semar bangun negoro, Semar derajat, Semar mesem, Semar duduk, Semar tangis, lan Semar sunggul derajat. Para Semar tadi, termasuk yang Sabdo Palon Sopoyono Genggong, itu sangat luar biasa. Para Semar tadi disukai. Kenapa? Ada sejarah Punokawan. Kalau kita dinamakan Punokawan itu kalau banyak kawan dan banyak saudara, semakin dimudahkan rezeki kita dan diangkat derajat kita. Kita tidak akan bisa miskin. Semar mempunyai keunikan. Bila Semar kentut, lelembut akan pergi. Makanya Semar itu membuat orang penasaran, dan Semar bisa menyamar menjadi orang yang lembah mana, yang sangat luar biasa. Mengapa Kanjeng Sunan Kalijaga menyukai Semar? Kenapa bapak kita perjuangan menyukai Semar juga? Karena bapak perjuangan kita, mbah buyut kita, nenek moyang, kakek moyang kita menyukai Semar. Makanya Jawa itu selalu disegani dan Jawa disukai, karena beragam-ragam suku dan beragam-ragam para raja-raja zaman dahulu itu saling menyatukan.
Akhirnya ada orang sukanya beradu domba siapa lagi, karena mata-mata seorang raja. Beradu raja sana, beradu raja sini, akhirnya menjadilah belah. Tapi raja ini mempunyai Semar juga, raja ini juga mempunyai Semar. Akhirnya ditata. Ditoto, nek wong Jawa ngomong ditoto. Iki negaramu, aja mbok isini lan aja mbok teleki. Nek kowe iso bangun negaramu dhewe, dipandang negara-negara lain, sapa sing seneng? Makanya Semar selalu buat penasihat raja. Semar itu sangat mempunyai budaya dan kesenian dan kepintaran. Karena Semar tidak bisa meninggalkan budaya dan seni. Semar mengikuti orang yang perilaku, akhlak, tata keramanya baik dan tulus. Semar tidak akan membalas siapapun. Semar tidak punya rasa dendam. Semar itu sifatnya Rahman dan Rohim. Semar bisa apa saja, dan Semar diakui di tanah Jawa ini bahwa Semar mempunyai ilmu kepintaran dan ilmu penasihat seorang raja. Untuk saudara-saudaraku semuanya, ilmunya seorang Semar itu bukan sembarangan. Ilmu Semar itu ilmu Jawa. Ilmu Jawa yang tahu tata krama, bahasa, itu Semar selalu unggul lembah mana. Semar itu akhirnya menikah dengan yang paling cantik. Karena Semar ada Gareng, ada Bagong, ada Petro, ada Semar. Punokawan ini tadi diartikan kita harus bisa ngeraketi kawan dan persaudaraan. Selama kita masih ada di tanah Jawa, kita saling mengayomi tanah Jawa ini. Bukan saling meruntuhkan, bukan saling berpecahan. Karena kita saling mengasihi dan menyayangi, dan beragam-ragam suku, beragam-ragam budaya, beragam-ragam. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam. Kita jadikan satu dan bersama-sama. Kesenanganmu ya kesenanganmu, kepercayaanmu ya kepercayaanmu. Kau ibadah di mana tempat, itu sama saja, yang penting niatmu dan hatimu dan ketulusanmu dan kejujuranmu. Mengapa zaman dulu dibilang ada orang sakti? Sakti itu kalah sama sekten. Kalau orang sakti kalahnya sama orang sekten. Kalau orang sakti ilmunya nggak mancing, akhirnya menjatuhkan dengan mulut. Ilmunya tidak bisa, akhirnya menjatuhkan nama-nama orang lewat mulut. Kesekten itu sangat luar biasa daripada sakti tadi. Kalau sakti diibaratkan Semar, kebisik akan mati. Tapi kalau kesekten ini kita selalu mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih hidup di dunia ini, bilangnya seorang Semar yang sangat luar biasa. Kesekten dengan kesaktian itu tidak mampu melawan orang yang kesekten tadi. Kalau orang sakti itu akan cepat mati, selalu iri, selalu pikiran negatif, selalu menjatuhkan nama orang, dan saling mengadu domba. Itu namanya orang sakti. Akhirnya orang sakti itu luntur sendirinya, pada mati semua.
Yang kesekten tadi susah ditaklukkan sampai usianya sampai 175 tahun. Semar kalau mengasih nasihat para raja ataupun pendekar-pendekar yang sakti mandraguna, itu tidak ada manusia sakti. Yang sakti adalah alam. Yang mempunyai adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah, Gusti Allah. Janganlah kau berani kepada orang tuamu yang melahirkan dirimu. Ingat-ingat itu. Anda ingin menjadi orang berguna, manfaat, kesuksesan, itu dari orang tua yang melahirkan. Itulah cerita seorang Semar yang sangat hebat. Nah, Semar dikagumi oleh para pendekar dan para orang-orang berwibawa. Para raja-raja menyukai Semar karena apa? Karena Semar berbakti kepada seorang raja. Raja yang dipilih Semar bukan sembarangan, yang perilaku atas nama, sopan santun tata krama, yang lemah mana dan punya kejujuran. Itulah kesukaan seorang Semar. Saya Joko Pinggit selalu untuk Anda. Salam dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.